Akhirnya, yang ditunggu-tunggu cair juga. Mulai besok Senin tanggal 10 April tahun 2023, bantuan PKH dan juga BPNT gelombang 2 positif cair lagi untuk KPM dengan ciri-ciri dan syarat berikut ini. Nah, kira-kira ciri-ciri seperti apakah itu? Karena seperti biasa, untuk bantuan sosial PKH maupun BPNT, cairnya tidak serentak dan bertahap. Nah, untuk informasi secara lengkap, pastikan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan di-skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Hai, kembali lagi di channel Info Digital. Di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi terbaru di program bantuan pemerintah, sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini agar tidak ketinggalan informasi penting di program bantuan pemerintah. Nah, oke sobat, di sini kita akan membahas untuk kabar bahagia pencairan bantuan sosial PKH maupun BPNT untuk yang gelombang 2. Karena di sini banyak juga yang menanyakan hal tersebut, dan supaya tidak terjadi gagal paham, kita akan menjelaskan secara detail sesuai dengan data yang ada di lapangan supaya teman-teman itu bisa benar-benar memahami informasi ini dengan valid. Nah, karena di sini banyak sekali ya tentu saja teman-teman KPM PKH maupun BPNT yang memang berharap untuk cair bantuan PKH maupun BPNT-nya. Dan memang mulai besok Senin tanggal 10 April 2023 akan ada penyaluran bantuan PKH maupun BPNT untuk yang gelombang 2, teman-teman. Ya, walaupun di sini memang untuk SK-nya, BNBA-nya memang sudah secara resmi turun, tetapi tidak semua KPM yang terdaftar untuk menerima bantuan di sini. Walaupun tidak cuma 1-2 daerah saja, ternyata banyak juga daerah yang akan dicairkan, teman-teman. Tetapi ya kembali lagi tidak semua KPM. Nah, di sini nanti akan kita jelaskan KPM yang akan mendapatkan bantuan untuk gelombang 2 PKH maupun BPNT, nanti akan kita tunjukkan ciri-cirinya yang seperti apa. Karena kita juga mendapatkan informasi yang terbaru seperti berikut ini dari Ketua Satgas Bansos Pos Indonesia ya. Nah, ini dia informasinya. Dalam penyaluran ini, Ketua Satgas Bansos Pos Indonesia Hendasari mengatakan, awalnya mendapatkan amanah untuk menyalurkan bansos sembako di 83 kabupaten ataupun kota di daerah yang cukup sulit untuk penyalurannya. Namun akhirnya PT Pos Indonesia menerima tambahan data lagi dari Kementerian Sosial secara resmi untuk mencapai 514 kabupaten ataupun kota untuk menyalurkan bansos di seluruh wilayah Indonesia. Nah, di mana untuk data tambahan tersebut adalah 1,2 juta keluarga penerima manfaat KPM. Nah, jadi saat ini jumlahnya 2,3 juta KPM ya yang dihandle oleh pihak PT Pos Indonesia. Nah, di sini sudah sangat jelas sekali untuk informasinya, memang benar-benar akan disalurkan teman-teman untuk yang data susulan ataupun bisa dianggap gelombang yang kedua. Tetapi tidak seluruh KPM, khusus untuk golongan-golongan yang tertentu saja. Nah, kira-kira golongan seperti apa nih yang akan mendapatkan bantuan PKH maupun BPNT untuk yang gelombang 2 ini yang akan cair mulai hari Senin tanggal 10 April 2023. Nah, oke, langsung saja untuk golongan yang pertama adalah KPM baru. Nah, di mana bagi anggota KPM yang baru, tentu saja data di sini masih baru. Jadi apabila data tersebut terjadi delay ataupun masuk ya yang harusnya sudah cair kemarin tetapi masuk data susulan, ini juga hal yang masuk akal, teman-teman. Karena memang datanya baru saja diverifikasi dan sudah valid. Nah, akhirnya di SK-kan untuk yang SK susulan menerima bantuan sosial PKH maupun BPNT. Karena di sini untuk data DTKS ataupun data terpadu kesejahteraan sosial akan ada update datanya setiap bulan, jadi tidak menutup kemungkinan akan terus ada data baru ataupun data yang dikeluarkan untuk yang menerima bantuan PKH maupun di stop menerima bantuan PKH. Oke, lanjut untuk golongan yang kedua adalah KPM yang tidak memiliki KKS. Nah, di sini apabila ada KPM yang tidak memiliki KKS yang harus
seharusnya cair melalui Bank Himbara, tetapi karena tidak memiliki KKS maka akhirnya dialihkan cairnya itu melalui PT Pos Indonesia. Nah, jadi di sini memang untuk aturan yang terbarunya, jika uang yang ada di KKS ataupun di rekening bank ya, itu harusnya segera diambil teman-teman. Jika tidak segera diambil, nanti untuk penyalurannya akan diambil alih oleh PT Pos Indonesia untuk diberikan ke setiap KPM-nya, entah itu door to door secara langsung maupun nanti secara kolektif. Lanjut untuk golongan yang ketiga adalah KPM yang tidak segera melakukan transaksi di KKS. Nah, mirip dengan golongan yang kedua nih teman-teman. Tetapi di sini bedanya, walaupun sudah punya KKS tetapi tidak tahu nih informasinya kalau bantuan PKH maupun BPNT sudah cair, akhirnya tidak segera diambil uangnya. Nah, maka dari itu akan dialihkan ke pihak PT Pos Indonesia dan masuk data bayar KPM yang di gelombang kedua. Oke, lanjut ya teman-teman. KPM yang data domisilinya tidak valid. Nah, ini juga bisa disalurkan pada tahap gelombang susulan teman-teman, dikarenakan mungkin saja kemarin sudah harusnya cair tetapi di sini berpindah domisilin yang menyebabkan tidak valid lagi ataupun nomor NIK-nya itu berubah, dan setelah diurus ataupun diprogres lagi akhirnya tetap berhak mendapatkan bantuan sosial walaupun cairnya agak belakangan. Nah, jadi ini pun data susulan diberikan ke pihak PT Pos Indonesia untuk dilakukan pencairan lagi. Lanjut untuk golongan yang kelima adalah termasuk dalam daerah yang sudah turun SK salur. Nah, karena di sini teman-teman untuk setiap daerah itu memiliki waktu penyaluran yang berbeda-beda. Contohnya nih, daerah A dengan daerah B, jika penyalurannya beda waktu, beda tanggal, maka tidak akan cair juga teman-teman. Apabila di sini ada daerah yang di SK-kan untuk mencairkan bantuan sosial di gelombang 2 ataupun data susulan ini mulai hari Senin besok, nah maka memang akan cair pada hari Senin besok. Tetapi jika belum SK-nya muncul, maka di sini ya KPM tersebut harus sabar menunggu. Karena memang untuk yang PKH tahap 1 kemarin pun banyak daerah yang sudah cair tetapi tidak menyeluruh, masih sebagian-sebagian saja teman-teman, dan masih random ataupun acak. Dan di sini juga untuk nanti yang di gelombang kedua data susulan akan seperti itu juga pastinya. Karena di sini kita hanya mendapatkan informasi di beberapa daerah saja yang akan cair untuk bantuan sosialnya yang PKH maupun BPNT gelombang 2 di tahun 2023 besok hari Senin teman-teman. Nah, jadi di sini untuk KPM yang belum cair harap bersabar. Ingat ya, ini adalah gelombang yang kedua, jadi ini data susulan dan bukan PKH maupun BPNT di tahap 2. Karena untuk bantuan PKH dan BPNT tahap 2 kita belum ada informasinya secara resmi yang kita dapatkan dari Kementerian Sosial. Kita belum mendapatkan SK ataupun surat perintah untuk menyalurkan bantuan sosial di sini juga. Nah, oke sobat, itu tadi informasi dari saya. Pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini untuk terus mendapatkan informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Oke, saya akhiri dalam kesempatan video kali ini dan pastikan kita berjumpa lagi dalam kesempatan video selanjutnya.